Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal prediksi ujian sekolah untuk SDMI kelas 6 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, kita mulai pembahasannya dari nomor 1, ulat daun menyerang tanaman jeruk purut. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan pada peristiwa tersebut adalah, jadi di sini ulat daun itu bersifat parasit ya, dan mendapat keuntungan berupa sumber makanan berupa daun dari tanaman jeruk purut. Tanaman jeruk purut itu sendiri dirugikan karena kehilangan daun dalam jumlah banyak, sehingga produksi buahnya menjadi turun. Jadi jawaban yang paling sesuai di sini adalah A. Ulat daun diuntungkan dan tanaman jeruk purut dirugikan sehingga hasil panen menurun. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Penyesuaian diri tumbuhan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kita cek dari nomor 1, tumbuhannya teratai, bentuk penyesuaian dirinya stomata tertutup untuk mempercepat penguapan. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena teratai itu punya stomata terbuka. Ya. Kemudian nomor 2, kurma menumbuhkan akar sampai panjang untuk menemukan sumber air. Ya, ini tepat. Benar ya. Nomor 3, kaktus daun seperti duri untuk mengurangi penguapan ya. Ini benar. Kemudian yang keempat, eceng gondok pangkal tangkai daun berongga agar terapung di air. Ini juga benar. Eceng gondok itu hidupnya di air. Yang kelima, kangkung daunnya berongga agar dapat terapung di air. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena yang berongga itu bukan daunnya tapi batangnya. Jadi jawaban yang sesuai adalah 2, 3, dan 4. Nomor 3, perhatikan kegiatan berikut. Ada 5 kegiatan. Cara pelestarian kesuburan tanah yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita cek satu persatu. Yang pertama, mendaur ulang sampah plastik. Ini cara yang tepat ya, tujuannya agar limbah plastik itu tidak mencemari tanah. Yang kedua, menyaring asap hasil pembakaran. Ini kurang tepat. Yang ketiga, menggunakan pupuk organik. Ya, ini tepat dilakukan karena menggunakan pupuk organik dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga struktur kimia tanah tidak berubah. Kemudian yang keempat, mengelola lahan tandus. Ini juga bisa dilakukan supaya lahan tandus itu bisa menjadi lahan potensial yang siap untuk ditanami oleh tumbuhan. Yang kelima, membuat terasiring. Ini kurang tepat untuk menjaga kesuburan tanah karena tujuan terasiring itu untuk mencegah longsor. Jadi jawaban yang sesuai adalah 1, 3, dan 4. Lanjut nomor 4, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan seperti belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah dalam suatu ekosistem terbentuk rantai makanan dengan susunan berikut. Yang pertama, produsen, yang kedua konsumen tingkat 1, selanjutnya konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, bentuk rantai makanan yang terbentuk adalah sebagai berikut. Yang berperan sebagai produsen adalah tanaman padi. Tanaman padi itu dimakan oleh belalang. Nah, belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh ular, dan ular itu nanti dimakan oleh burung elang. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah B. Nomor 5, sebuah bioma didominasi oleh batu dan pasir. Memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Perubahan suhu yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat Celcius pada malam hari. Air tanah yang tersedia cenderung berasa asin karena mineral garam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut adalah A. kelapa sawit, B. pohon pinus, C. pohon kaktus, D. pohon jati.
Karakteristik bioma tersebut menunjukkan bioma padang pasir ya. Jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup pada bioma tersebut adalah tanaman kaktus atau pohon kaktus ya. Jadi jawabannya C. Tanaman kaktus ini memiliki batang tebal ya. Fungsinya untuk menyimpan air. Daun tanaman kaktus mengalami modifikasi menjadi duri-duri kecil sehingga memperkecil penguapan. Nah, sehingga tanaman kaktus ini tidak mengalami dehidrasi dan layu. Nomor 6, unsur hara di dalam tanah lama-kelamaan akan habis sehingga tanah menjadi tandus dan sulit ditanami. Cara menjaga keseimbangan lingkungan sesuai dengan peristiwa tersebut adalah A. Menanam tanaman xerofit agar cadangan air bertambah, yang B. Memberikan pupuk anorganik agar kesuburan tanah meningkat, yang C. Menanam tanaman hidrofit agar cadangan air bertambah, D. Memberikan pupuk organik agar kesuburan tanah meningkat. Jawaban yang sesuai di sini adalah D. Untuk menambah unsur hara dalam tanah dapat diberikan tambahan pupuk organik. Selain dapat meningkatkan kesuburan tanah, pupuk organik ini dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah dengan mudah. Nomor 7, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemampuan mimikri pada bunglon. 2. Cumi-cumi mengeluarkan cairan tinta. 3. Hibernasi pada beruang. 4. Autotomi pada cecak. 5. Elang memiliki paruh yang tajam. Kelompok hewan yang beradaptasi dengan tujuan melindungi diri dari musuh pada pernyataan tersebut adalah... Kita cek lagi nomor 1, kemampuan mimikri pada bunglon. Mimikri itu mengubah warna tubuh menjadi sama dengan lingkungan. Tujuannya ini untuk menghindari diri dari musuh. Nomor 1 jawaban tepat. Nomor 2, cumi-cumi mengeluarkan cairan tinta. Ini juga tepat. Tujuannya cumi-cumi ini mengeluarkan cairan tinta untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, hibernasi pada beruang. Ini tidur dalam jangka waktu yang lama. Kurang tepat. Kemudian nomor 4, autotomi pada cecak. Autotomi itu memutuskan ekor. Tujuannya untuk mengecoh musuhnya. Jadi nomor 4 ini sesuai. Nomor 5, elang memiliki paruh yang tajam. Ini bukan untuk melindungi diri dari musuh. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1, 2, dan 4. Nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Benny dan keluarganya hidup di daerah perkotaan. Mereka tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah, sehingga mereka membuangnya ke sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai bagi lingkungan adalah: A. Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir. B. Suhu udara meningkat karena adanya pembusukan sampah dalam sungai. C. Polusi air karena adanya gas yang dihasilkan oleh sampah. D. Tumbuhan air tumbuh subur sehingga ikan di sungai banyak yang mati. Jawaban yang tepat dari ilustrasi ini adalah A. Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian tubuh tumbuhan yang ditunjuk oleh anak panah adalah: A. Tempat membuat makanan pada tumbuhan. B. Tempat terjadinya pengolahan makanan. C. Tempat penopang, pengangkut atau penyimpanan dan perkembangbiakan. D. Tempat terjadinya fotosintesis pada siang hari. Di dalam gambar itu yang ditunjuk oleh panah adalah batang. Batang sebagai bagian organ tumbuhan memiliki fungsi untuk menopang tumbuhan sebagai jalur pengangkutan air dan hasil fotosintesis. Pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta sebagai organ perkembangbiakan vegetatif. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar ikan. Fungsi bagian pada nomor 2 adalah: nomor 2 yang ditunjuk itu adalah operkulum. Fungsi operkulum pada ikan itu untuk menyaring air atau kotoran yang masuk. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara di atas adalah... Gambar tersebut menunjukkan perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan cara merunduk.
Tanaman yang dapat dibiakkan dengan cara merunduk adalah taman yang memiliki stolon. Stolon itu sendiri adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tanaman yang memiliki stolon sebagai alat perkembangbiakan vegetatif adalah stroberi dan alamanda. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Organ pencernaan yang ditunjukkan oleh nomor 4 berfungsi untuk A. Memasukkan makanan, B. Mendorong makanan, C. Mencerna makanan, D. Menyerap sari-sari makanan. Nomor 4 itu adalah lambung. Lambung di sini adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menggunakan enzim-enzim pencernaan. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. 13. Pak Hasan berjalan ke kebun belakang rumah. Dia melihat seekor kupu-kupu hinggap di bunga matahari. Ketika diamati, daun bunga matahari juga banyak yang berlubang. Tahapan daur hidup hewan yang merugikan dan menguntungkan secara berurutan adalah tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Yang merugikan itu adalah larva dan ulat ya. Ulat ini bersifat parasit karena memakan tanaman budidaya terutama bagian daun yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Tahapan daur hidup kupu-kupu yang menguntungkan itu ada di fase imago atau kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa itu hingga pada bunga bisa membantu proses penyerbukan pada tanaman. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. Nomor 14. Penerapan sistem gerak sendi engsel dan sendi pelana dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menaruh buku di rak bagian atas, B. Berdiri kemudian duduk di kursi, C. Meminum segelas air, D. Melempar bola kasti. Sendi engsel itu sendi yang memungkinkan gerakan satu arah, contohnya posisi berdiri. Sedangkan sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerakan dua arah, contohnya genggaman tangan untuk memegang buku kemudian meletakkan di rak bagian atas. Jadi yang jawaban yang sesuai adalah A. Menaruh buku di rak bagian atas. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, klasifikasi sistem gerak di bawah ini yang tepat adalah sendi engsel dan sendi peluru ya. Sendi engsel itu arah geraknya ke satu arah, sedangkan sendi peluru ini arah geraknya ke segala arah. Kita kembali ke gambar. Gambar P ini adalah sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak. Dinamakan sendi putar. Kemudian yang H itu adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Namanya sendi peluru. Yang R itu adalah sendi engsel ya, pada siku ini. Kemudian yang S itu sendi antara tulang pinggul dan tulang paha, namanya sendi peluru. Kemudian yang T itu adalah sendi engsel, itu pada lutut ya. Kemudian U itu tulang-tulang pergelangan tangan, namanya sendi geser. Yang V ini adalah sendi engsel. Ya, jadi pasangan yang sesuai adalah A. Nomor 16. Perhatikan skema peredaran darah berikut. Urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berawal dari jantung menuju paru-paru lalu kembali ke jantung. Darah mengalir dari bilik kanan ya, nomor 3, kemudian melalui vena pulmonalis, nomor 5, kemudian menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru melewati vena pulmonalis kiri menuju bilik kiri. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A. 3, 5, 6, 7, 1. Nomor 17. Pada sistem pencernaan manusia terjadi pencernaan kimiawi. Perbandingan mekanisme sistem tersebut adalah
Pencernaan kimiawi pada mulut terjadi pencernaan zat tepung menjadi amilum, sedangkan di organ lambung terdapat enzim renin yang mengendapkan protein susu. Jadi yang benar ini adalah A. Nomor 18. Perhatikan langkah-langkah percobaan berikut. 1. Masukkan kapur dan air ke dalam gelas. Tunggu hingga mengendap. 2. Setelah mengendap, air kapur yang jernih dituangkan dalam gelas lain. 3. Tiup air dengan sedotan. Simpulan dari percobaan sistem organ di atas adalah A. Air kapur menjadi keruh karena mengikat gas oksigen. B. Air kapur menjadi keruh karena mengikat gas karbon dioksida. C. Air kapur menjadi lebih jernih karena pengaruh gas karbon dioksida. D. Air kapur menjadi lebih jernih karena pengaruh gas oksigen. Jadi begini, air kapur yang ditiup itu akan berubah menjadi keruh. Hal ini dikarenakan kapur akan bereaksi dengan karbon dioksida. Percobaan tersebut membuktikan bahwa proses pernafasan menghasilkan gas sisa berupa karbon dioksida. Jadi jawaban yang benar adalah B. 19. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara benda dengan sifatnya ditunjukkan oleh air atau zat cair ini memiliki volume tetap, menempati ruang, mengalir dari tempat tinggi ke rendah, memiliki berat ya. Untuk asap atau zat gas ini volumenya berubah, kemudian ini menempati ruang, setelah itu menekan dari tekanan tinggi ke rendah. Jadi pasangan yang sesuai itu adalah 1 PR dan 2 HT ya dalam hal ini. 20. Pada pembelajaran SPDP, Pak Anton menyuruh anak-anak membawa kertas lipat untuk seni melipat membuat tiruan angsa. Bahan penyusun dan sifat bahan yang digunakan dalam pembelajaran tersebut yang benar adalah A. Terbuat dari serat tumbuhan yang mempunyai sifat mudah robek, mudah terbakar, dan menyerap air. B. Terbuat dari serat tumbuhan yang mempunyai sifat mudah terbakar, permukaan halus, dan tahan air. Yang C. Bahan dasar dari kayu yang mempunyai sifat lentur, permukaan halus, dan mudah terbakar. D. Bahan dasar dari kayu yang mempunyai sifat permukaan halus, menyerap air, dan tahan panas. Seni kertas lipat itu membutuhkan sifat kertas yang mudah dibentuk ya. Sifat kertas yang mudah dibentuk tersebut berasal dari tumbuhan yang memiliki sifat mudah robek, mudah terbakar, dan menyerap air. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.